Iya, hello and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soendara, panggil aja Kadal biar akrab. Ya, ngomong-ngomong Kadal sih ada iguana by the way. Anyway, ya, aku bikin ini buat solar eclipse tanggal 8 hari ini harusnya. Jadi paling gue upload besok kalian ya, aku uploadnya paling besok. Harusnya hari ini semua aku upload, cuma malam kemarin aku cuma upload sebagiannya gitu. Jadi aduh sial, zodiak sign-nya lupa aku pasang lagi. Ini kalian Scorpio kan ya? Iya harusnya Scorpio sih. Iya Scorpio. Oke, Scorpio. Eh, aku nggak tahu ya, cuma aku harap ya pembawaanku dan ya aku tuh nggak, for disclaimer aku nyontek by the way ya. Jadi zodiak reading adalah hal yang apa ya, bukan bukan hal yang nggak aku I have no idea what I'm doing, really seriously. Jadi uh, ada contekannya dan aku coba menginterpretasikan atau mengaplikasikannya ke dalam bacaan tarot kalian. But uh, kita ngomongin kalau ngomongin soal solar eclipse yang ternyata nggak lewat Indonesia, aku baru tahu kemarin. Biasanya masyarakat kita atau ya masyarakat kita banyak superstisinya by the way. Ya kayaknya aku udah curhat ini di tiap zodiak dari kemarin malam kayak kenapa sih kayak apalagi kayak ada gerhana di bulan Ramadan atau gerhana itu sendiri gitu, pasti aja ada artikel dari Kompas atau dari detik.com yang ngebahas soal ini gerhana ini tanda-tanda atau sebenarnya ya uh, ya awalnya aku semangat bikin bikin konten 2 mingguan ini zodiac reading itu buat ride the wave gitu, biar ikut apa ya, biar ikut hype-nya gitu, biar ikut hype clickbait-nya gitu. Cuma kesini sih kupikir enggak sih, maksud kayak aku ngerasa agak malu sendiri dengan apa ya, dengan kecenderungan masyarakat kita yang setahayul itu. Mungkin agak aneh kedengeran dari ya ngedenger ini dari channel tarot reading, terutama kalau kalian apa sih datang ke sini dari rekomendasi konten berbau mistis kayak gitu. Kayak aku serius, ada loh datanya kayak kenapa orang masuk ke channel apa ya, nonton videoku yang ini dari 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 channel perdukunan anjir. Why kayak why? Ya cara aku nerima atau cara aku cope dengan itu mungkin nerima aja, mungkin masih masih kental kali ya eh, hal-hal berbau mistis di masyarakat kita. Jadi aku cukup terima aja walaupun nggak bisa bener-bener ya, banyak argumen aku bisa bikin satu tesis kenapa satu hal ini ya. Anyway, itu dulu aku pernah kayak sambil dengerin radio apa sih kayak cerita horor Ardan gitu kan, rame-rame ya biasanya kan. Soalnya kalau kalau dengerin sendiri tuh serem, jadi dengerin rame-rame terus aku malah stand up di situ, jadi kayak ngerosting ceritanya. Kebayang gak sih kayak ada cerita horor gitu, ada cerita literally cerita hantu, terus aku kayak setiap sekian menit sekali ngepost ceritanya. Terus aku bilang terus aku roasting kayak ini apa sih nggak make sense gitu, kayak dijabarkan gitu kan, kok setannya begitu ya bentar. Aduh anjir, nggak tahu sih aku ada rasa ada rasa nggak nyaman aku kalau hal berbau mistis di apa ya, terlalu diekspos dengan itu. Kayak apa sih, itu sama kayak aku nggak nyaman ngelihat orang dengan disabilitas tuh dia malah dibikin sirkus. Iya, kayak malah jadi tontonan sirkus, aku nggak nyaman. Sama kayak aku nggak nyaman pergi ke kebun binatang. Iya, kayak ngelihat apa sih, kayak ngelihat ada binatang
terus di kandang, terus ada orang yang nontonin dari di kebun binatang sambil kadang ngelemparin kacang kayak gitu. Aku nggak nyaman liatnya, kayak kenapa gitu. Cuma ya pada akhirnya aku sadar ada whole industry, ya ada industri yang berdiri kokoh di dari fondasi konten mistis itu. Jadi aku kalaupun iya aku soalnya dulu waktu zaman streaming aku sempat mau bikin kayak acaranya gitu buat ngedemistifikasi konten mistis. Cuma nggak kesininya ngerasa nggak etis, soalnya ya ada whole industri yang bertahan hidup dari itu, dari fondasi itu. Jadi kayak kalau aku ngelakuin itu jadi merusak kayak menggoyangkan fondasi dari bangunan yang udah berdiri kokoh kayak gitu. Ya jadinya nggak etis aja. Ya aku terima, tapi ya aku nggak harus setuju lah, maksudnya ya aku nggak tahu ya, gitu deh pokoknya. Aku bilangnya waktu itu aku terlalu logis, jadi aku bisa di titik ini aku bisa menjelaskan, atau apa sih, penjelasan itu bisa dicari soal kenapa fenomena seperti itu bisa terjadi. Kayak mungkin dari background pendidikan mungkin. Iya. Kayak rada bodoh kalau aku belajar psikologi tapi masih percaya soal gituan. Jadi ya, dan mungkin aku bakal ngelakuin hal yang sama, cuma nggak se ekstrim itu kali ya di sini. Jadi dari tarot ini sendiri gitu, ya. Ya aku bawa ini kayak gini kan, aku bahkan nggak nyentuh kartunya. Ya kalau apa sih, kalau mungkin di konten yang lain tuh kemarin bahkan waktu bikin personal reading gitu, ada temenku, kita lagi itu sih, kita lagi video call gitu, terus bilang kayak ini kalau apa sih, kalau pakai kartu gituan, pakai kartu fisik sama pakai kartu apa, pakai software gitu, emang sama ya energinya? Kayak what energi, kayak energi apa? Ya aku biasa main Magic the Gathering kok. aku punya Magic the Gathering Arena, jadi aku biasa main card game, ya sama aja. Arena juga kan tadinya aku main kartu fisik tabletop, terus kasihnya aku main Magic Arena, ya udah. Cuma kayak konsep kayak energi di kartu itu sendiri ya, aku nggak terlalu apa ya, aku mungkin masih 50-50, nggak yang apa ya, oh iya kartu ini udah diisi energinya, bahkan ya kita taunya dari mana ya? Iya, kita taunya dari mana? Apakah terlihat di kamera kayak gitu kan enggak. Even kalaupun terlihat, even kalaupun ada energinya di situ, nggak semua orang bisa menggunakan itu. Jadi apa ya, argumen itu bisa jadi nggak valid begitu saja. Walaupun iya, beberapa tarot reader yang aku nonton, from how they use their deck gitu, gimana cara mereka menggunakan decknya, aku tahu itu bukan apa ya, kayak synchronicity yang keluar itu emang apa ya, itu emang bukan hal yang wajar, itu bukan hal yang bisa terjadi begitu saja gitu. Kayak emang aku bilangnya kayak ada affinity antara si pengguna dan si alatnya, dan emang harus ada. Kayak di beberapa buku yang aku baca, bahkan soal witchcraft sekalipun dijelaskan apa sih, salah satu tools of witchcraft tuh emang butuh affinity antara si pengguna dan si itunya, dan apa ya, dan si alatnya. Cuma apakah itu harus kita glorify di level yang benar-benar dibikin jadi kayak mistis? Kan enggak. Aku sih enggak gitu, aku ngerasa itu ya biasa aja ya. Aku pun melakukan itu, aku pun kalau kayak konsep yang tadi energi ya nggak usah terlalu diglorify, soalnya nggak bisa dibuktiin juga ya gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Aku di level dimana aku menerima itu, tapi nggak untuk menjadikan itu bahan tontonan kayak gitu kali ya. Konten mistis tuh ada, apa sih, hal-hal berbau mistis tuh ada ya. Spiritualism in general tuh emang emang ada. Cuma kalau aku harus bikin apa ya, bikin itu jadi sebuah atraksi, ya enggak ya. Bahkan kayak temanku yang kemarin nanya,
Ya terus kamu bikin channel tarot trading itu gimana? Ya aku bilangnya ya aku bikin channel gitu mah gimmick aja kali. Kayak sekarang nih udah jalan 10 menit terus aku belum mulai reading, ya gimana coba? Kan banyak kan gimmicknya. Ya udah 10 menit ya, oke. Oke, Scorpio. Aduh anjir. Aduh, hari ini aku agak, mood aku hari ini baik ya, jadi ya, dan ada banyak hal yang pengen aku ceritain. dan pas lagi dan pas banget momennya aku lagi recording buat zodiac reading. Soalnya kalau dipilih kartu biasanya aku lebih ada goalsnya kan, ada pertanyaan, ada tema yang pengen aku sampaikan. Di sini enggak. Jadi di sini aku lebih santai, lebih ya gimana ntar lah. Scorpio, di sini kalian punya Ace of One. Kalau tadi aku bilang di sini ada iguana. Iguana tuh somehow ada kesan transformasi sih. Iya. Kayak ada hal ya, Scorpio juga ada di apa sih arkananya Death Card. Ada hal yang mungkin sebelumnya gimana ya aku bilangnya? Ada hal yang sebelumnya works, ada hal yang sebelumnya bekerja dengan baik, tapi sekarang kayaknya udah nggak seperti itu lagi deh. Udah harus kamu udah harus kamu evaluasi ulang. Ya betul, itu kata yang gue cari, evaluasi ulang. Dan kalau ngelihat iguana di sini ya, balik kita jadi riffing iguana ya. ada kemampuan untuk beradaptasi di perubahan ini. Jadi ini bukan perubahan yang pada akhirnya bikin kalian sulit juga sih. Bahkan aku sendiri ragu. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang ngerasa atau ada yang enggak kalau kalian tuh lagi ada di proses ini. Ya, kayak ada proses peralihan, tapi kayaknya buat kalian nggak terlalu masalah gitu. Di bawah Ace of One dia ada Ten of Coins. Ini kayaknya Ten of Coins di sini adalah alasannya kali, drive-nya kalian untuk untuk berubah di sini. Iya. Yeah. Jadi kayak mungkin di tempat kerja kalian yang sebelumnya bayarannya nggak sebesar itu gitu, kayak ada kebutuhan lain dan nggak ke cover. Makanya kalian dengan penuh kesadaran memutuskan untuk berubah kayak gitu. Makanya ini perubahan yang bisa kalian handle, soalnya keputusan untuk berubahnya itu sendiri datang dari kalian. Iya, di samping kanannya kita punya Three of One, di bawah Three of One kita punya The Devil. Iya, sebelumnya aku nggak tahu ya kalau ngeliat The Devil ini apakah ada hal yang mengekang kalian, yang bikin kalian juga ngerasa pengen berubah kayak gitu. Iya, entah itu kayak mungkin The Devil di sini nggak tahu ya, apakah itu kayak kebiasaan buruk kalian. Aku nggak mau suzon dulu soal tempat kerja kalian yang dulu yang bikin kalian nggak betah juga sih. Soalnya itu banyak orang ya. Kita mulai kalau mau introspeksi, iya dong, kalau mau introspeksi mulai dari diri sendiri baru ke orang lain. Makanya kalian kayak Three of One di sini kalian mencoba menunggu, atau ada kesan nunggu, ada kesan nunggu kesempatan buat datang. Aku nggak tahu sih kesempatannya apa. Di samping Ten of Coins kita punya Eight of Swords. Di samping Ace of One kita punya Knight of Coins. Ya kalau ngelihat Eight of Swords di sini, somehow yang selalu aku pikirin, yang selalu muncul di kepala aku kalau ngelihat ada Eight of Swords itu adalah biasanya masalah yang kamu sendiri tahu jalan keluarnya gimana. Ya, dan kalau di sini konteksnya mungkin ya kamu sendiri tahu gimana cara ngehandle-nya. Kayak kalau ngelihat ada Ten of Coins di sini, kamu sendiri tahu gimana. Nggak, kamu sendiri mungkin udah nyiapin plan A, plan B, plan C kayak gitu. Kalau mau cabut dari tempat kerja ini mau kemana kayak gitu. Atau kalau udah beres project ini kalian mau terus ke project yang mana. Yang jelas jawabannya kalian udah tahu sendiri, udah bukan hal yang perlu dikasih tahu sama orang lain. Aku ngerasa ada kesan kalian sangat independen juga di sini, nggak bisa mungkin karena udah ngelewatin fase The Devil ini, mungkin udah
udah nggak mau lagi ngedengerin kata-kata orang kayak gitu. Mungkin kalian udah cukup muak, cukup enak ngedengerin kayak kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begini. Enggak juga sih. Kayak di sini kayaknya kamu udah cukup apa ya? Cukup percaya diri ya, cukup stable, bukan dalam ya stable soalnya kuda, enggak, bukan, cukup apa ya, cukup mapan dalam artian pola pikir kalian udah nggak perlu di setir sama kanan kiri lagi sih. Ya kita punya Three of Coins sama Eight of Swords, di antara Knight of Coins sama Eight of Swords. Eight of Swords di sini kan, ini yang tadi gue maksud. Sebenarnya jalan keluarnya kalian tahu, harus kemana. Dan kalau ngeliat Three of Coins di sini, kalian bahkan untuk menuju jalan keluar itu, untuk memecahkan masalah ini, kalian udah nggak ragu lagi buat minta tolong ke orang lain. Kayak kalian se-independen itu sampai keharusan kalian untuk minta tolong ke orang lain aja, kalian udah nggak ragu lagi. Ngerti gak sih? Kayak walaupun kedengarannya kayak kontraproduktif ya, aku independen tapi kok aku harus minta tolong ke orang lain. Ya kadang dengan keberanian kita atau dengan kemampuan kita untuk bisa minta tolong ke orang lain itu bukan nggak bikin kita tergantung sama orang lain, nggak berarti kita malah jadi terkekang dan harus mengandalkan orang lain itu juga sih, enggak. Ya kesadaran untuk mengevaluasi diri kalau kita belum mampu dan kita butuh orang lain untuk keluar dari masalah ini juga kan harusnya datang dari diri sendiri. Beda ceritanya kalau kalian minta tolong ke orang lain karena emang disuruh orang lain, itu udah itu kodependensi. Tapi kalau kesadarannya datang dari kalian sendiri, yang kalian mengakui, aku nggak mampu nih bikin ginian, aku harus cari orang, aku harus minta tolong ke orang. Dan minta tolong ke orang itu nggak menjadikan nggak menjadikan kalian bergantung juga sama orang itu. Kayak kalau orang ini bisa bantu syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, aku bisa cari orang lain kayak gitu. Atau kalau udah nggak ada lagi yang bisa bantu gitu, udah nggak ada lagi yang bisa di reach out gitu buat minta tolong, ya pahit-pahitnya kerjain sendiri kayak gitu. Di antara Ace of Wands sama Ten of Coins kita punya King of Wands sama Five of Pentacles. Iya, somehow kalau ngeliat Five of Pentacles di sini ya agak kayak ada perjalanan ya, dari 5 yang serba kekurangan ke 10 yang serba berkelimpahan. Kayak gimana gitu, kayak dari Ace of Wands ke King of Wands kayak gitu. Kayak ini mungkin yang aku lihat kalian tahu targetnya kemana, kalian tahu ujung perjalanan ini kemana, makanya kalian gak ragu buat keluar, kalian gak ragu buat ngambil keputusan ini, soalnya ujungnya kalian udah tahu nih. Terus di antara Three of Wands sama The Devil kita punya Ten of Coins lagi sama Page of Coins. Ya pokoknya itu deh. ini udah konfirmasi men dari ini, kayak apalagi coba maksudnya. Yang kalian tunggu adalah kesempatan yang dibawa sama Page of Coins di sini untuk ngebawa kalian ke Ten of Coins. Jadi, dan aku rasa kalian juga nunggunya bukan yang nunggu diam kayak orang ini nunggu kapal ini datang sih, enggak sih, kalian nunggu yang bergerak sih somehow. Jadi even kalaupun kalian kerasa lagi diam gitu, waktunya ini bukan diam yang kalian diam stuck, diam mentok nggak tahu harus kemana, enggak. Ya. Ini agak susah kalau harus aku kerucutkan ke dalam satu narasi yang spesifik. Jadi aku harap mungkin masuknya kayak general reading. Ya, hal yang sifatnya general ini cukup. Ya, kalau aku spesifikin aku nggak dapat angle-nya sih. Ya udah, gitu aja kali ya Scorpio. Thank you banget buat waktunya. Aduh, aku tadi mau nge-podcast dulu lagi. Nggak, kenapa aku harus nge-podcast dulu? Iya men, ada thought processnya, soalnya YouTube lebih suka video yang durasinya di atas 15 menit. Serius, ada riset ya. Nggak tahu sih riset itu bener atau enggak, cuma kalau aku sendiri ya mikirnya 15 menit tuh kayak
0,25 dari 1 jam. Jadi lebih gampang nge-tracknya kalau di apa ya, di analitiknya itu. Kayak kalau ada yang nonton 20 menit sampai 15, apalagi 20 menit hitungnya kayak 0,33-nya gitu kan. Itu lebih gampang nge-tracknya kira-kira ada berapa banyak orang yang nonton sampai beres kayak gitu. Jadi ya approach aku soal tarot trading tuh sangat sangat teknis, sorry ya. Sorry kalau ngarep aku. Makanya harapan aku ke depannya mungkin aku bisa lebih intuitif, lebih bisa mengasah intuisi aku kali. Ya. Yeah. Dan semoga kalian juga bisa belajar soal intuisi juga di sini. Ya aku nggak mau belajar sendirian guys. Ya kalian juga kudu belajar. Yaudah gitu aja. Thank you Scorpio untuk waktunya. Thank you juga untuk supportnya ya, untuk subs and like-nya, untuk komentar-komentar baik yang kalian tinggalkan di sini juga aku sangat bersyukur, aku sangat berterima kasih. And Scorpio, I'll see you in your next reading.